ajma'in amma ba'd. Kita lanjutkan yaitu al-jumu'ah, yaitu tentang salat al-jumu'ah. Yaitu kita akan bacakan salah satu keutamaan di hari Jumat adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hari Jumat adalah khairul ayyam, sebaik-baik hari. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya, khairu yaumin tala'at alaihi syamsu yaumul jum'ah. Sebaik-baik hari yang mana matahari muncul pada hari tersebut adalah pada hari Jumat. Fihi khuliqa Adam. Pada hari tersebut diciptakan Nabi Adam. Wa fihi udkhilal jannah. Dan hari tersebut Adam dimasukkan ke dalam surga. Wa fihi ukhrija minha. Pada hari tersebut Adam dikeluarkan darinya. Wa la taqumu sa'atu illa fi yaumil jum'ah. Dan tidaklah terjadi pada hari kiamat kecuali pada hari Jumat. Itu di antara kelebihan hari Jumat. Ya. Kita lanjutkan. Yaitu tadi disebutkan bahwa yang diwajibkan untuk salat Jumat adalah apa? Salat Jumat diwajibkan sa'al musafiri Jum'atun. Ya. Tidak ada bagi orang yang safar itu apa? Tidak ada kewajiban Jumat. Jadi di dalil yang pertama tadi yang dikecualikan 4, di dalil yang satu lagi apa? Ditambahkan 1 yaitu musafir, orang yang safar. Ya. Maka bagi orang yang safar, mana yang lebih utama? Apakah dia Jumatan, ikut Jumatan, atau dia berjamaah dengan rombongannya yaitu salat qashar? Mana yang lebih utama? Wallahu alam salat qashar, ya. Karena dalilnya seperti itu. Akan tapi kalau misalkan orang yang safar tersebut pengen Jumatan, boleh enggak? Boleh. Paham saya ya? Akan tapi tidak wajib. Paham saya ya? Tidak wajib. Nah. Al-hathu 'alaiha, yaitu anjuran untuk melaksanakan Jumatan. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man iktasala thumma atal jum'ata fa sallama qudira lahu thumma ansata hatta yufrigha min khutbatihi thumma yusalli
ma'ahu ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa fadlu 3 ayyam. Ya. Jadi di sini siapa yang datang yaitu Nabi SAW bersabda, siapa yang mandi pada hari Jumat, ya. Tsumma atal Jumat, kemudian dia datang kepada Jumatan. Fa shalla ma qudira lahu, dan dia salat, ya, yang ditakdirkan untuknya. Apa di sini apa? Yaitu salat 2 rakaat sampai apa? Sampai imam naik mimbar. Ini di antara sunnah salat, ya. Yaitu salat sebelum imam naik mimbar. Selanjutnya, tsumma ansata hatta yafriqa min khutbatihi. Kemudian dia diam ketika imam berkhutbah sampai imam selesai khutbahnya. Karena ketika imam khutbah, maka tidak boleh bagi kita berbicara. Walaupun kepada orang yang berisik di samping, diam, enggak boleh. Kita enggak boleh ngomong diam. Ya. Lalu siapa yang mengatakannya? Harusnya imam yang menegurnya, bukan kita. Paham ya? Mengatakan diam saja kepada yang lain enggak boleh. Tsumma yusalli ma'ahu, kemudian salat bersama imam. Siapa yang melaksanakan 5 hal ini? Tadi mandi, datang Jumatan, salat, ya kan? Salat apa? Salat sunnah, ya kan? Selanjutnya dia diam sampai khutbah. Lalu apa? Yang kelima, salat bersama imam. Apa keutamaannya? Ghufirallahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra. Maka akan diampuni Jumat, ya akan diampuni baginya antara Jumat yang sekarang dan Jumat yang lainnya, wa fadlu 3 ayyam, dan ditambah 3 hari, yaitu berarti 10 hari, ya kan? Dan dalil yang lainnya keutamaannya adalah bahwa Nabi SAW bersabda, as-salawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ijtunibatil kaba'ir. Yaitu salat yang 5, Jumat satu ke Jumat yang lainnya, Ramadan yang satu ke Ramadan yang lainnya, mukaffiratun ma bainahunna, yaitu sebagai apa? Penghapus dosa-dosa di antara kesemuanya tersebut, idza ijtunibatil kaba'ir, dengan meninggalkan dosa-dosa besar. Berarti apa? Yang diampuni adalah apa? Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar harus apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini di antara keutamaan Jumatan. Yaitu apa? Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa kita jika kita melaksanakan karena Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, at-tahdhir min at-tahawuni biha. Peringatan terhadap orang yang menyepelekannya. Peringatan kepada orang yang tidak mau Jumatan. Sudah tahu Jumatan wajib akan tapi tidak melaksanakannya. Maka ada peringatan dari Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak mau Jumatan. Mungkin di zaman Nabi hampir tidak ada orang yang tidak Jumatan. Karena orang-orang munafik pun mereka apa? Salat bersama Nabi SAW. Ya. Mereka malah salatnya kapan? Ketika waktu Isya, subuh, ya kan? Kenapa? Gelap, tidak kelihatan. Akan tetapi pada zaman sekarang banyak sekali orang-orang yang tidak Jumatan. Ini ada peringatan dari Nabi SAW kepada orang-orang yang tidak Jumatan. Yaitu yang pertama adalah bahwa di sini Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah mendengar Rasulullah SAW bersabda ala a'wadi mimbarihi, yaitu di atas atau di tiang mimbarnya, yaitu Nabi SAW bersabda la yantahiyanna aqwamun an wada'ihimul jum'at aw la yahtimanna Allahu ala qulubihim thumma la yakununna minal ghafilin. Ya. Hendaknya kaum-kaum tersebut mereka menghentikan dari meninggalkan salat Jumat. Hendaknya mereka, yaitu orang-orang yang meninggalkan Jumat, hendaknya mereka berhenti dari meninggalkan Jumatan tersebut. Aw la yahtimanna Allah ala qulubihim, atau Allah Subhanahu wa taala akan menutup hatinya, dan kemudian mereka termasuk orang-orang yang ghafilin, yaitu orang-orang yang lalai. Apa maksudnya orang-orang yang lalai? Yaitu orang-orang yang meninggalkan kewajiban-kewajibannya dan juga melaksanakan hal-hal yang merusak dirinya, ya. Maka ini
adalah apa? Peringatan kepada orang yang meninggalkan Jumat. Allah akan tutup hatinya. Yang pertama, dan yang kedua, dia akan menjadi orang-orang yang lalai. Dan dalil selanjutnya dari Abdullah bahwa Nabi SAW berkata, liqaumin yatakhallafuna al-jum'ah. Nabi SAW bersabda kepada suatu kaum yang mana mereka meninggalkan Jumatan. Laqad hamamtu an amura rajulan yusalli bin nas, thumma uharriqa 'ala rijalin yatakhallafuna 'an al-jum'ati buyutahum. Sungguh aku berniat untuk memerintahkan seseorang agar mereka salat bersama manusia. Yaitu apa? Nabi memerintahkan seseorang agar menjadi imam khutbah, menjadi khatib dan juga imam untuk salat Jumat. Tsumma uharriqa 'ala rijalin yatakhallafuna al-jum'ah buyutahum. Kemudian Nabi apa? Mendatangi orang-orang yang mana mereka tidak salat Jumat dan Nabi akan mengapa? Akan membakar rumah-rumah mereka. Nah, ini ancaman yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi Nabi membakar rumah mereka apa enggak? Enggak, ya. Jadi dalil ini sudah kita jelaskan yaitu di pertemuan selanjutnya pertemuan sebelumnya, itu tentang apa? Wajibnya salat jamaah, ya kan? Nabi SAW tidak membakar rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena ada di rumah tersebut yang tidak wajib sholat Jumat, dan khususnya ini apa? Tidak wajib Jumat. Siapa? Yaitu anak-anak dan juga perempuan. Ya. Dari selanjutnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man taraka salata Jum'ah tahawunan biha taba'allahu ala qalbih." Siapa yang meninggalkan salat Jumat selama 3 hari, ya, bukan 3 hari ya. Saya meninggalkan salat Jumat selama 3 kali. Tahawunan biha. Ya, meremehkan Jumatan tersebut, taballahu ala qalbi. Allah akan tutup hatinya. Allah akan tutup hatinya dan hatinya menjadi sakit. Dan di dalam riwayat yang lainnya dari Usamah bin Zaid bahwa Nabi SAW bersabda, "Man taraka salat Jum'at min ghairi udhrin kutiba minal munafiqin." Siapa yang meninggalkan 3 kali Jumatan tanpa ada uzur, kutiba minal munafiqin, maka dia ditulis, dicatat sebagai orang-orang munafik. Maka mereka ditulis sebagai orang-orang munafik. Maka tidak boleh bagi seorang meninggalkan Jumatan. Maka ini adalah apa? Peringatan yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang meninggalkan Jumatan. Waktunya waktu zuhri. Waktunya waktu salat zuhur. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yusalli Jum'ah hina tamil asy-syamsu. Dari Anas bin Malik menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam salat Jumat ketika matahari condong ke barat kalau di kita, ya. Yaitu ketika matahari di tengah, terus apa? Condong sedikit. Itu waktu zuhur. Begitu juga apa? Waktu untuk salat Jumat. Dari Jabir radhiyallahu anhu anna su'ila, dia ditanya, "Mada kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Jumat?" Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat Jumat? Qala kana yusalli thumma nadhhabu ila jimalina fanurihaha hina tazul asy-syamsu. Ya. Itu disebutkan di sini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, yaitu salat Jumat, kemudian kami pergi ke tempat-tempat unta kami. Fanurihaha, yaitu kami apa? Mengistirahatkan unta-unta kami. Hina tazul asy-syamsu, yaitu apa? Ketika matahari condong ke barat. Ya. Jadi waktu zuhur, itu waktu untuk salat Jumat.
Dilanjutkan al-khutbah. Itu khutbah Jumat wa hiya wajibah. Khutbah Jumat hukumnya wajib. Kenapa? Limuwadzabatihi sallallahu alaihi wasallam 'alaiha. Karena Nabi SAW sering melakukannya wa adam tarkiha laha abadan. Dan Nabi SAW tidak meninggalkan khutbah ini selama-lamanya, yaitu ketika Jumatan. Sebagaimana perkataan Nabi SAW, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, ya. Begitu juga ketika Jumatan. Nabi SAW apa? Sebelum salat ada khutbah dahulu, maka apa? Kita ikuti juga. Yaitu apa? Khutbahnya Nabi SAW. Jadi khutbah itu wajib ketika Jumatan. Hadiyuhu sallallahu alaihi wasallam bil khutbah. Nah, ini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah. Yaitu bagaimana khutbahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaitu kana sallallahu alaihi wasallam yaqulu, yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Inna tula salatir rajul wa qisra khutbatihi ma'innatun min fiqhihi." Sungguhnya lamanya salat seseorang dan juga pendeknya khutbah seseorang itu merupakan alamat dari pahamnya dia, alamat dari kefaqihan dia. Maka Nabi perintahkan fatilu shalah waqsurul khutbah, maka perpanjanglah salat, lamakanlah salat, dan apa? Ringankanlah, sedikitkanlah khutbah. Wa inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di dalam penjelasan tersebut ada sihir, yaitu bisa menyihir orang lain, ya. Yaitu di sini petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah, yaitu khutbahnya singkat, khutbahnya padat, sedangkan salatnya apa? Salatnya lama. Selanjutnya yang kedua, Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu qala kuntu usalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawat. Aku dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, yaitu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakanat salatuha qasdan Fakana salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Yaitu salat Nabi itu sedang, ya, salatnya sedang, khutbahnya juga sedang. Kalau dari Jabir di sini apa? Salatnya sedang, khutbahnya sedang. Maksudnya apa? Tidak ada yang lama dalam apa? Khutbah. Berarti khutbah yang sunnah itu apa? Khutbahnya apa? Singkat. Dan kalau misalnya di sini apa? Khutbahnya sedang. Tidak boleh khutbahnya itu sampai lama.